Kurt Lewin. Kurt Lewin adalah seorang ilmuwan sosial dan psikolog sosial berkebangsaan Jerman Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah psikologi sosial dan pengembangan teori perubahan sosial. Kurt Lewin lahir pada tahun 1890 di Mogilno, Prusia. Dia mendapatkan gelar doktor dalam bidang filsafat dan psikologi dari Universitas Freiburg. Lewin dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan psikologi sosial sebagai disiplin ilmu terpisah. Dia mengkaji bagaimana individu dan kelompok mempengaruhi satu sama lain dan memahami dinamika sosial dan interaksi. Salah satu konsep utama yang dikembangkan oleh Lewin adalah konsep lapangan hidup, life space. Konsep ini menggambarkan bahwa individu berada dalam suatu lapangan hidup yang mencakup pengaruh internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka. Lewin juga mengembangkan teori perubahan sosial yang dikenal sebagai teori lapangan kognitif. Teorinya menggambarkan bagaimana individu mengalami perubahan sosial, mengidentifikasi 3 tahap: unfreezing, melelehkan konsep lama; moving, pindah ke konsep baru; dan freezing, mengkristalkan konsep baru. Lewin juga memainkan peran penting dalam memahami dinamika kepemimpinan. Dia mengembangkan 3 gaya kepemimpinan: autokratis, pemimpin berkuasa; demokratis, pemimpin melibatkan kelompok dalam pengambilan keputusan; dan laissez-faire, pemimpin bersifat bebas. Lewin mengajar di berbagai universitas di Jerman, sebelum akhirnya melarikan diri dari rezim Nazi pada tahun 1933 dan pindah ke Amerika Serikat. Di Amerika, ia melanjutkan karirnya sebagai profesor di Universitas Iowa dan Universitas Harvard. Kontribusi Kurt Lewin terhadap psikologi sosial, kepemimpinan, dan teori perubahan sosial tetap relevan hingga saat ini. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah psikologi sosial dan pengaruhnya terasa dalam berbagai bidang termasuk manajemen organisasi dan ilmu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kianisa Alfaizu. Saya akan mempresentasikan tentang filsuf yang bernama Kurt Kafka. Kurt Kafka lahir pada 1886 di Jerman dan meninggal pada tahun 1941 di Amerika Serikat. Adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi Gestalt. Dia adalah salah satu pendiri psikologi Gestalt, sebuah aliran dalam psikologi yang menekankan kesatuan struktur dan cara manusia mengorganisasikan pengalaman mereka. Kafka bekerja bersama Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler dalam pengembangan teori Gestalt. Kafka terkenal karena upayanya dalam mengembangkan gagasan tentang pemahaman holistik tentang pengalaman manusia yang berbeda dari pandangan yang memecah pengalaman menjadi elemen terpisah. Kontribusinya terhadap pemikiran Gestalt mempengaruhi banyak bidang, termasuk psikologi kognitif, pendidikan, dan desain. Meskipun hidupnya singkat karena kematian pada usia 55 tahun, warisannya dalam pengembangan teori Gestalt terus mempengaruhi pengalaman kita tentang cara manusia mengorganisasikan pengalaman mereka. Pemikiran Kurt Kafka. 1. Gestalt Psychology. Bersama Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler, Kafka mengembangkan teori Gestalt menekankan bahwa manusia cenderung melihat dunia sebagai suatu kesatuan terorganisir, bukan hanya sebagai kumpulan elemen terpisah. Mereka menekankan bahwa cara kita mengalami dan mempersepsikan dunia lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. 2. Pemahaman holistik. Kafka mendorong ide bahwa untuk memahami pengalaman manusia, kita perlu mempertimbangkan keseluruhan struktur, bukan hanya elemen-elemen individu. Pandangan ini mengubah cara kita melihat bagaimana informasi diproses dan dipahami dalam pikiran manusia. 3. Pengaruh terhadap psikologi kognitif. Kontribusi Kafka dalam psikologi Gestalt mempengaruhi perkembangan psikologi kognitif. Konsep keseluruhan dan cara manusia mengorganisasikan informasi menjadi inti dari banyak teori dan studi kognitif modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Syifa Lutfia Ayel dengan nomor NIM 0603523010. Di sini saya akan menjelaskan tokoh yang bernama Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler adalah seorang psikolog Jerman yang lahir pada tanggal 21 Januari 1887 di Tallinn, Estonia, dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1967 di New Hampshire, Amerika Serikat. Kohler merupakan tokoh penting dalam pengembangan pemikiran psikolog Gestalt yang berusaha memahami pembelajaran
persepsi, dan komponen-komponen lain kehidupan mental bagi kesatuan struktur. Pada tahun 1912, dia bersama Kurt Kafka menjadi bahan eksperimen dari penelitian tentang persepsi yang dilakukan oleh Max Wertheimer, yang laporannya tentang peneliti tersebut menghasilkan pemikiran Gestalt. Wolfgang Kohler menyelesaikan pendidikan menengahnya di Wolfenbüttel. Ia mulai mengikuti pendidikan tinggi pada tahun 1905. Ia mengawali pendidikan tinggi di Universitas Tübingen pada bulan Juni 1905. Setahun kemudian, pada bulan Juli 1906, Kohler melanjutkan pendidikan di Universitas Bonn. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Berlin pada bulan September 1907. Selama menempuh pendidikan tinggi, Kohler mempelajari banyak disiplin ilmiah, utamanya filsafat, sejarah, ilmu alam, dan psikologi eksperimental. Di Universitas Berlin, Kohler menerima gelar doktor filsafat. Pada awalnya, Kohler melakukan percobaan mengenai pengertian sebagai salah satu penelitian untuk mengembangkan teori Gestalt. Pengembangan ini dilakukan sebagai bentuk kerjasama dengan Max Wertheimer dan Kurt Kafka dalam pengembangan hukum-hukum, pengamatan, dan penerapan dalam belajar dan berpikir. Pemikiran Kohler lebih cenderung bersifat teoritis dan filosofis. Ia meyakini prinsip isomorfisme psikofisika dengan mengeksplorasi secara empiris maupun teoritis. Dalam psikologi Gestalt, prinsip isomorfisme psikofisika dijadikan sebagai asumsi dasar. Prinsip ini menyatakan bahwa persepsi atau ingatan memiliki struktur pengalaman kesadaran yang mewakili struktur fisika aktivitas di otak. Selanjutnya ada David Hartley. Menurut David Hartley, asosiasi melalui kedekatan dan repetisi atau pengulangan. Hukum fundamental Hartley mengenai asosiasi adalah kedekatan yang dengan ini dia berusaha untuk menjelaskan proses memori, penalaran emosi, serta tindakan sengaja dan tidak sengaja. Ide atau sensasi yang terjadi secara bersamaan, baik secara simultan maupun berurutan, akan diasosiasikan sehingga kadar yang satu dikaitkan dengan kehadiran yang lain. Lebih jauh, Hartley mengusulkan bahwa pengulangan sensasi dan ide itu diperlukan dalam pembentukan asosiasi.